wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fadila. Saya dari kelas Avertebrata 01. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian Avertebrata. Yang pertama, peran Avertebrata air dalam bidang kelautan, budidaya perairan, dan pemanfaatan sumber daya perikanan ke lautan. Avertebrata air berperan penting dalam menjaga ekosistem laut. Mereka berfungsi dalam rantai makanan dan siklus nutrisi laut. Beberapa avertebrata seperti karang, spons, dan krustasea menyediakan habitat dan makanan bagi ikan serta organisme lainnya. Contoh kasusnya, yang pertama ada karang atau koral. Karang membentuk ekosistem terumbu yang kompleks, menjadi tempat tinggal bagi banyak spesies ikan dan invertebrata. Kehancuran terumbu karang karena populasi dan pemanasan global berdampak negatif pada kelestarian biota laut lainnya. Budidaya perairan atau aquaculture. Vertebrata air seperti moluska dan krustasea merupakan komoditas bernilai tinggi dalam aquaculture. Beberapa spesies juga membantu memperbaiki kualitas air dengan bertindak sebagai filter alami. Contoh kasusnya kerang dan tiram. Mereka dibudidayakan karena bernilai ekonomis dan mampu meningkatkan kualitas air melalui biofiltrasi. Pemanfaatan sumber daya perikanan. Avertebrata air seperti cumi-cumi, gurita, dan udang memiliki nilai komersial tinggi di sektor perikanan. Contoh kasusnya, cumi-cumi dan gurita banyak ditangkap sebagai sumber makanan laut bernilai tinggi yang diekspor ke seluruh dunia. Soal kedua, faktor yang mendasari pembagian subfilum atau kelas pada filum Protozoa, Rotifera, dan Coelenterata. Protozoa. Pembagian subfilum atau kelas pada protozoa didasarkan pada mekanisme gerak, bentuk tubuh, dan cara reproduksi. Contoh kasusnya yaitu Amoebozoa, yaitu bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Yang kedua ada Ciliata, bergerak menggunakan silia. Rotifera. Klasifikasi rotifera didasarkan pada morfologi alat reproduksi dan struktur tubuh, terutama roda siliar yang digunakan untuk pergerakan dan mencari makan. Contoh kasusnya yaitu Mogononta, yaitu memiliki satu ovarium. Yang kedua yaitu Bedeloidea, yaitu reproduksi tanpa jantan atau parthenogenesis. Coelenterata atau Cnidaria. Pembagian kelas pada Coelenterata berdasarkan bentuk tubuh, polip atau medusa, tipe sel penyangga nematosid, dan siklus hidup. Contoh kasusnya Anthozoa, hanya memiliki fase polip, contohnya anemon laut dan karang. Yang kedua ada dominan fase medusa, yaitu contohnya ubur-ubur. Soal ketiga, mekanisme adaptasi rotifera terhadap perubahan lingkungan. Rotifera memiliki beberapa mekanisme adaptasi untuk menghadapi perubahan lingkungan. Antara lain yaitu yang pertama, kriptobiosis. Rotifera dapat memasuki kondisi tidak aktif ketika lingkungan menjadi ekstrim seperti kekeringan atau suhu ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka mengurangi metabolisme hingga hampir nol, sehingga bisa bertahan lama hingga kondisi lingkungan membaik. Yang kedua ada reproduksi parthenogenesis. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, beberapa spesies rotifera dapat bereproduksi tanpa jantan, memproduksi keturunan secara aseksual untuk mempertahankan populasi. Contoh kasusnya yaitu Bedeloidea. Rotifera ini dapat mengalami kriptobiosis ketika habitatnya mengering dan kembali aktif setelah mendapatkan air. Soal yang keempat ada manfaat positif dan dampak negatif organisme dari filum Coelenterata bagi lingkungan perairan. Manfaat positif yaitu terumbu karang, membangun ekosistem laut yang menjadi habitat berbagai organisme laut, meningkatkan biodiversitas, dan melindungi garis pantai dari erosi. Yang kedua ada ubur-ubur, berperan dalam rantai makanan laut, menyediakan makanan bagi penyu, ikan, dan organisme lainnya. Dampak negatifnya yang pertama ada overpopulasi ubur-ubur. Di beberapa area, populasi ubur-ubur yang terlalu banyak dapat mengganggu ekosistem laut, mengurangi populasi plankton, dan merusak populasi ikan. Yang kedua ada pemutihan terumbu karang. Karang yang mengalami pemutihan akibat perubahan suhu laut dan pencemaran lingkungan dapat menyebabkan hilangnya habitat ikan dan organisme lainnya, sehingga merusak ekosistem laut secara keseluruhan. Contoh kasusnya yaitu overpopulasi ubur-ubur di Laut Jepang. Populasi ubur-ubur yang tidak terkendali dapat merusak alat tangkap nelayan dan mengurangi hasil tangkapan ikan. Sekian jawaban dari ujian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.